yang peroleh wilayah Indonesia itu untuk 4G itu sudah mencapai 98%. Nah, memang masih ada permasalahan tadi seperti blank spot tadi ya. Oleh karena itu kita sebetulnya mendorong juga untuk daerah-daerah yang memang tidak komersil, pemerintah akan masuk karena itu fungsi dan peran pemerintah intervensi yang memang kegagalan pasar atau pasar korporasi tidak masuk. Tapi kalau saat melihat nih, Indonesia sudah hadir di sini selain dari Telkomsel, menunjukkan sebetulnya potensi ini sebetulnya bukan lagi potensi yang tidak akan berkembang. Ini justru menjadi potensi yang berkembang. Nah, kita harapkan dengan hadirnya mungkin tidak hanya nanti dari Indosat atau Radio Hutchison, tapi juga mungkin dari provider yang lain. Tentunya salahnya Telkomsel. Dan ini kita harapkan bisa menutup tadi daerah-daerah yang mungkin masih ada gangguan. Karena susah sinyal itu bukan saja karena memang bukan ketersediaannya. Jaringan ada tapi kemudian memang kontur geografisnya. Ini yang harus kita hadapi bersama. Tentunya dibutuhkan pemancar-pemancar yang lebih banyak. Nah, ini kami terima kasih sekali program Inada, kami terima kasih juga bahwa pihak Indosat sudah hadir di sini dan semoga hadir itu kalau bisa ke seluruh wilayah di Pulau Nusa Tenggara ini. Dan tidak hanya sebetulnya menyediakan tadi jaringan karena bukan hanya masalah terkoneksinya, tapi bagaimana memanfaatkan konektivitas itu memberi nilai tambah. Ini yang paling penting. Karena kita melihat itu banyak juga orang bisa terkoneksi tapi belum bisa memberikan nilai tambah. Saya belum bicara masalah penggunaan teknologi tinggi seperti tadi AI, walaupun sekarang mudah diakses. Tetapi pengenalan literasi digital itu harus juga merata. Tidak hanya Gen Z, tapi seluruh kelompok. Nah, hanya kita harapkan Gen Z lah sebagai driver, agen perubahan. Nah, ini sekali lagi program atau acara ini menjadi titik tolak agar ini juga tidak hanya dari pihak korporasi. Kami berhak pemerintah daerah nanti juga melakukan juga literasi digital yang lebih reguler. Karena ini bukannya pekerjaan pemerintah pusat, bukan pekerjaan korporasi di pusat, tapi juga pemerintah daerah. Kita bangun juga komunitas. Kalau perlu ada komunitas cyber di wilayah Pulau Flores ini, terutama di Maumere, sehingga bisa mengembangkan tadi konektivitas, penyediaan solusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik. Untuk berkembang kami butuh kolaborator. Nah, inilah kolaboratornya. Itu Pak, rahasia dan formulanya supaya program ini bisa berhasil. Jadi tidak hanya cuma jadi seremoni pukul gong kemudian difoto. Tidak itu Pak, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah seremoni untuk memperlihatkan bahwa kita komit bersama berkomitmen. Karena PR paling besar adalah acara setelah ini. Bagaimana supaya ini bisa jadi sustain, gimana kita bisa follow up, sudah menghasilkan apa adik-adik ini, itu PR-nya. Jadi itu semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin Kakak Jula mau sedikit menambahkan ini. Jadi siapa? Kakak Joni. Kita sama-sama C depannya, situ Joni, sini Jula ya. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas sanjungan tadi Pak Steve ya. Luar biasa memang kesempatan ini merupakan suatu momentum yang sangat berharga bagi kampus Universitas Nusa Tenggara. Dan kami memang sejak awal mau menjadikan kampus ini sebagai komunitas ilmiah dan juga sekaligus sebagai komunitas kewirausahaan. Sehingga cocok ini dengan kolaborasi ini. Dan kolaborasi ini memang kita kampus ini sangat terbuka kepada siapapun karena kita pakai konsep pentahelix itu. Ya, jadi semua komunitas, masyarakat, kemudian mitra, kemudian media juga, perguruan tinggi lain, dan juga pemerintah. Itu kita tidak bisa maju sendiri. Ya. Jadi kampus hanya bisa berkembang maju ketika dia membuka dirinya untuk berkolaborasi dengan siapapun. Dan kami melihat bahwa sebelum dengan Indosat, kami juga membangun kemitraan dengan Bisnis Indonesia. Dan Bisnis Indonesia juga sudah sangat menolong kampus kami. Dan melalui Bisnis Indonesia kami dibuka kemungkinan untuk
peluang mahasiswa Unipa mendapatkan beasiswa. Dan ini sebenarnya hal yang baik dengan Indosat, karena Indosat punya program terkait dengan bagaimana membangun talent-talent, ya, digital talent, kemudian juga dalam kaitan dengan pengembangan UMKM. Karena kampus ini akan menjadi sebuah komunitas kewirausahaan. Sehingga saya pikir dengan pelatihan-pelatihan tadi seperti yang Pak Steve gambarkan di awal, itu akan sangat memungkinkan para mahasiswa atau calon lulusan dari Unipa ini juga bisa meraih kesempatan-kesempatan untuk berkiprah di dunia internasional. Jadi kami sangat berterima kasih dan ini sangat cocok dengan saya baru Mei kemarin 2024 menjadi rektor. Ya, jadi sangat cocok. Kami sedang menyusun Renstra kami di tahun 2025 sampai 2030 itu akan bergerak ke level internasional. Sehingga saya kira Indosat datang ini tepat pada waktu. Ya, saya kira demikian jawaban dari kami. Baik.